Kolam renang Tirta Mutiara yang beralamat di Jalan Raya Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur ini cukup terkenal di kawasan kota Tulungagung. Bos, pemilik dari kolam renang tersebut dikenal dengan nama Tri Suharno, berusia 55 tahun, yang tinggal tepat di samping kolam renang umum tersebut berada. Sementara sang istri, Ning Rahayu, dikenal sebagai make-up artist atau MUA yang juga beralamat di alamat yang sama. Suharno dan sang istri Ning Rahayu, yang akrab disapa Bu Ning, memiliki 2 anak dari pernikahan mereka. Anak pertama laki-laki bernama Gustama, yang kini berusia 28 tahun, dan anak perempuannya Nabela, yang kini berusia 22 tahun. Sehari-hari Suharno dan Bu Ning ini tinggal di rumah megah mereka, yang tepat berada di depan SMPN 1 Ngantru Tulungagung bersama anak, menantu dan seorang cucu. Di lingkungan tempat tinggalnya, pasangan suami istri ini dikenal ramah dan baik pada tetangga sekitar. Selain itu, Suharno dan Bu Ning juga diketahui cukup rutin mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Rabu 28 Juni 2023, hari itu suasana rumah Suharno tersebut cukup sepi karena anak, menantu dan cucunya sedang berada di rumah besan yang berada di Karangwaru, Kecamatan Tulungagung. Namun, suasana lingkungan rumah tampak lebih semarak dengan adanya acara takbiran yang terdengar dari segala penjuru dikarenakan hari itu merupakan malam hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, di mana rencananya keesokan paginya pada 29 Juni 2023 seluruh umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha. Pagi 29 Juni 2023, Nabela, anak perempuan Suharno, datang mencari kedua orang tuanya sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Namun, Nabela tampak kebingungan karena tak menemukan keberadaan ayah ibunya. Saat itu, Nabela berpikir bahwa mungkin ayah ibunya masih berada di masjid atau masih berada di tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi, Nabela pergi lagi. Sore harinya sekitar pukul 17.00, Nabila kembali datang. Namun kali ini ia tampak mulai panik lantaran tetap tidak bisa menemui kedua orang tuanya dan juga tidak bisa menghubungi ponsel keduanya. Setelah mencari di sekitar rumah utama tak ketemu, Nabila sempat bertanya pada tetangga terdekat terkait keberadaan ayah ibunya. Tapi ternyata ia kembali kecewa karena tetangga juga mengatakan terakhir melihat mereka kemarin sorenya, yakni di tanggal 28. Justru para tetangga merasa heran karena saat sholat Id, Suharno dan Bu Ning yang dikenal rajin beribadah tersebut juga tidak tampak. Ketika itu, barulah Nabila dengan ditemani seorang tetangganya memutuskan untuk memeriksa ruang karaoke pribadi keluarga tersebut yang berada tepat di belakang ruko samping rumah utama yang juga masih berada dalam satu pekarangan. Sekitar pukul 17.40, Nabila bersama tetangga membuka pintu ruang karaoke pribadi tersebut. Awalnya, mereka hanya melihat suasana gelap saja karena semua lampu di ruangan tidak menyala. Ketika lampu dinyalakan, mereka melihat Tri Suharno, sang ayah, dan Ning Rahayu sudah dalam kondisi mengenaskan dan telah meninggal dunia. Ning Rahayu ditemukan dengan posisi terlentang ke arah selatan dengan jeratan kabel mic pada lehernya. Sementara Suharno dengan tubuh menghadap ke timur dengan bagian atas tertutup kain yang belakangan diketahui itu adalah spray. Saat itu juga, keluarga dan tetangga sekitar segera dihubungi terkait peristiwa tersebut, yang segera pula diteruskan ke kepolisian Tulungagung. Petugas dari Polsek Ngantru dan Polres Tulungagung yang datang sebelum pukul 19.00 segera melakukan olah TKP. Dalam olah TKP tersebut, polisi tidak menemukan adanya kerusakan pada pintu. Juga tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Barulah sekitar pukul 22.00, jenazah suami istri malang tersebut dievakuasi menggunakan 2 mobil ambulan menuju RSUD Dr. Iska Tulungagung. Setelah melakukan olah TKP, penyelidikan juga dengan bertanya pada beberapa saksi, petugas akhirnya mulai memperoleh petunjuk terkait sosok seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Dugaan tersebut
juga diperkuat dengan adanya riwayat chat antara Suharno dengan seseorang tersebut, yang tak lain adalah seorang tetangga Suharno yang masih satu dusun bernama Edi Purwanto, berusia 43 tahun, yang lebih dikenal dengan sebutan Glowo. Glowo yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja tambak tersebut juga dikenal sebagai jagoan kampung dan seorang residivis alias pernah dibui beberapa tahun lalu. Setelah mengantongi terduga pelaku, petugas segera menuju rumah tempat tinggal Glowo, namun tak dapat ditemukan. Selanjutnya, petugas menuju ke rumah kerabatnya yang diduga kuat menjadi tempat persembunyiannya, tapi Glowo juga telah kabur. Melihat hal ini, petugas lantas bermusyawarah dengan keluarga serta pemuka kampung setempat agar bisa diajak untuk membujuk Glowo supaya mau menyerahkan diri saja. Tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 11 siang, Glowo menyerahkan diri ke Polsek Ngantru dengan didampingi keluarga dan penasehat hukumnya. Kepada petugas, Glowo mengatakan jika alasannya menghabisi Suharno dan istrinya lantaran ia merasa kesal. Suharno tidak mau membayar saat ditagih uang atas penjualan batu akik jenis widuri yang dijual Glowo pada Suharno sejak 2021 lalu. Lebih lanjut, Glowo menuturkan, peristiwa bermula ketika 28 Juni 2023 malam. Glowo sudah berkomunikasi dengan Suharno sebelumnya via WA. Malam itu, sekitar pukul 21.00 waktu setempat, Glowo datang ke rumah Suharno dengan maksud mengantarkan ayam untuk ritual yang sudah dipesan oleh Suharno. Saat sedang ngobrol serius, Suharno lalu mengajak Glowo untuk pindah melanjutkan obrolan di ruang karaoke pribadi keluarga Suharno yang berada di belakang ruko samping rumah utama. Saat itulah, Glowo lalu menagih uang batu akik jenis widuri yang dijualnya pada Suharno seharga 250 juta rupiah sejak 2021 lalu dan belum pernah dibayar sama sekali oleh Suharno. Namun saat itu bukannya membayarnya, Suharno justru berkata, "Awakmu iku sik mampu ae, sik duwe, kok isik kurang ae." Yang artinya, kamu masih mampu, masih kaya, kok masih kurang saja. Ternyata, ucapan Suharno tersebut membuat Glowo tersinggung dan tersulut emosinya. Lalu, Glowo pura-pura berpamitan dan berdiri. Suharno pun ikut berdiri, bermaksud mengantarkan kepergian Glowo. Begitu Suharno berdiri, Glowo langsung mengarahkan satu bogeman ke arah rahang kanannya yang seketika membuatnya pingsan. Tubuh Suharno yang tergolong mungil dengan mudah dilumpuhkan oleh Glowo yang tinggi besar dan jago pukul. Melihat kondisi Suharno yang tak sadarkan diri, Glowo sempat duduk menghabiskan 2 batang rokok di ruang karaoke itu seorang diri. Saat itulah ia melihat Suharno sempat bergerak. Hal itu rupanya kembali membuat emosinya tersulut. Dengan kekuatan penuh, Glowo melayangkan pukulannya bertubi-tubi hingga 20 kali. Kepala bagian belakang Suharno juga terbentur lantai dengan cukup keras ketika itu, yang membuatnya tewas seketika. Glowo dengan tak berperasaan kemudian mengikat tangan Suharno, si bos pemilik kolam renang itu, ke belakang. Juga mengikat kakinya dengan tali karet. Lalu diseretnya ke pojok ruangan. Tak cukup sampai di situ, Glowo kemudian mengambil potongan busa sandal jepit yang ada di motornya. Potongan busa sandal jepit tersebut biasanya digunakan Glowo untuk menutup taji ayam jago. Potongan sandal jepit itu dimasukkan ke dalam mulut Suharno, lalu dikasih lakban, ditutup lagi dengan kain motif bunga warna merah, terakhir diikat dengan tali ban. Sesudahnya, Glowo sempat terdiam di dalam ruang karaoke itu dengan kondisi lampu dimatikan. Saat itulah, Bu Ning, istri Suharno, sempat menelepon ponsel milik suaminya 2 kali. Karena tidak dijawab, Bu Ning yang mulai khawatir kemudian mendatangi ruang karaoke tersebut mencari suaminya ketika sudah memasuki hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 00.05 waktu setempat. Bu Ning yang melihat kondisi ruangan gelap sempat bertanya pada Glowo kemana suaminya. "Loh, kok gelap? Pak Harno kemana?" tanya Bu Ning pada Glowo. "Ada, itu Pak Harno sedang tidur, Bu," jawab Glowo pada Bu Ning.
Bu Ning yang tidak menaruh curiga, lalu menyalakan lampu ruangan karaoke itu dan sempat melihat suaminya yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Belum sempat berbuat sesuatu, Glowo sudah melayangkan pukulan keras ke arah rahang kirinya yang juga membuat Ning seketika tersungkur pingsan. Glowo lalu menyeret tubuh Bu Ning masuk lebih dalam lagi ke ruang karaoke itu dan memberinya 5 pukulan keras. Saat itu, kepala bagian belakang Bu Ning juga terbentur lantai dengan keras. Saat itulah, Glowo mengambil kabel mic yang ada di ruangan itu, kemudian menjeratkan ke leher Bu Ning hingga kabel itu putus. Lalu, dililitkan lagi dengan ketat ke leher Bu Ning hingga seluruh bagian terlilit. Proses pembunuhan Ning ini berlangsung sekitar 30 menit. Yang berarti, proses menghabisi suami istri tersebut dilakukan Glowo antara pukul 23.00 hingga 00.35 waktu setempat. Setelah itu Glowo pulang pada pukul 01.00 menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol AG4736 RIG yang saat itu keberadaannya sempat terekam kamera CCTV milik warga di tepi jalan area rumah Suharno. Sesampainya di rumah, Glowo tidak langsung masuk rumah. Ia sempat menenangkan diri dengan nongkrong di kandang kambing yang ada di belakang rumahnya hingga pukul 01.30 waktu setempat. Sekitar pukul 4 pagi, barulah Glowo masuk rumah tidur. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di rumahnya, Pak Sutri, bos pemilik kolam renang Tirta Mutiara Tulungagung ini, tak menunjukkan sikap aneh. Bahkan beberapa jam sebelum dihabisi, Tri Suharno masih mengunggah status di WhatsApp-nya. Edi Purwanto, pria berusia 43 tahun alias Glowo yang dinilai spontan melakukan pembunuhan tersebut, hanya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kedua anak dari pasangan suami istri bos pemilik kolam renang tersebut merasa ada yang janggal dengan motif pelaku yang masih tetangganya tersebut. Karenanya, kedua anak Suharno mengadu kepada pengacara Hotman Paris Hutapea dan Hotman 911. Assalamualaikum, saya Gustama dan adik saya Nabila. Kami anak kandung dari korban pembunuhan orang tua kami di Ngantru Tulungagung pada tanggal 28 Juni 2023, tepatnya di ruang karaoke pribadi keluarga di rumah orang tua kami. Saya telah melaporkan hal ini ke Polres Tulungagung. Kami merasa ada kejanggalan pada saat pers rilis di Polres Tulungagung atas keterangan pelaku yang mengatakan bapak saya memiliki hutang pembelian batu akik senilai 250 juta pada tahun 2020. Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Hotman Paris pada Rabu 12 Juli 2023, Gustama merasa ada kejanggalan dalam konferensi pers yang diadakan di Polres Tulungagung. Pasalnya, dalam pengakuan Edi Purwanto alias Glowo si pelaku, ia mengatakan motifnya adalah karena Suharno memiliki hutang pembelian batu akik jenis widuri seharga 250 juta rupiah yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Suharno. Padahal menurut Gustama, anak laki-laki Suharno dan Ning Rahayu sama sekali tidak ada bukti transaksi, saksi, maupun barang bukti batu akik itu. Gustama merasa curiga jika sebenarnya ada dalang di balik peristiwa yang menimpa kedua orang tuanya tersebut. Anak sulung Suharno dan Ning ini berharap Hotman Paris dan timnya mau mendampingi dalam penanganan kasus tersebut. Tim dari Hotman 911 yang sudah datang ke Tulungagung membuat laporan polisi pada 21 Juli 2023 malam bahwa ahli waris korban menyerahkan pendampingan perkara ke Hotman 911. Tim pengacara Hotman 911 juga sudah berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Dari pengamatan kasus, tim Hotman menyatakan bahwa ada 4 kejanggalan dalam pembunuhan bos pemilik kolam renang ini. Kejanggalan pertama, ternyata diketahui bahwa Glowo si pelaku sebelumnya sudah datang 3 kali mendatangi rumah keluarga Suharno. Dan fakta bahwa saat kejadian, Glowo sudah membawa tali karet yang digunakannya untuk mengikat tangan dan kaki korban, serta potongan busa sendal jepit untuk menyumpal mulut korban. Kejanggalan kedua, diketahui adanya 2 orang mencurigakan yang mondar-mandir di depan rumah Suharno
sesaat sebelum Glowo datang. Dan ketika Glowo sudah masuk rumah Suharno, dua orang mencurigakan tersebut berada di luar pagar seolah sedang mengawasi sesuatu. Hal tersebut diketahui Suharno yang disampaikan pada Nabila, anak perempuannya sekitar pukul 21.30. Terkait hal ini, menurut tim Hotman Paris, sepertinya ada settingan. Apalagi tersangka menyerahkan diri ke Polsek Ngantru dengan didampingi oleh tokoh masyarakat dan penasehat hukum setelah dicari polisi. Terlebih, di saat kasus pembunuhan ini viral, seketika terjadi mutasi yang menambah kecurigaan tim kuasa hukum dari Hotman Paris atau Hotman 911. Kejanggalan ketiga, tak ada bukti batu akik yang dimaksud Glowo, serta tidak ada bukti pembelian dan saksi. Apalagi menurut pihak keluarga, Suharno bukanlah orang yang menyukai batu akik. Apalagi jika harus membeli dengan harga setinggi itu. Karena itu, dengan melihat rentetan kejadian dan adanya persiapan alat yang digunakan oleh pelaku, menurut tim pengacara dari Hotman Paris, seharusnya polisi mengenakan dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, bukan pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Pihak tim Hotman 911 yang diwakili Thomas SH meminta kepada penyidik agar tidak hanya berfokus pada keterangan tersangka saja, namun juga harus melihat dari sudut pandang lain. Dalam hal ini, polisi beralasan jika pelaku tidak mengubah BAP-nya, maka penyidik juga tidak bisa mengubah BAP berdasarkan keterangan dari orang lain. Semoga saja segera menemui titik terang ya kasus ini, dan pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih waktu kalian, jaga diri, see you.